energi kalian di bulan Oktober. Seperti biasa, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berusaha dengan Aries, kalian welcome untuk join. Karena energi kita suka ketuker, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton sun sign, moon sign, rising atau ascendant sign kalian ya. Who knows, kalian bisa lebih melihat lebih spesifik sikon kalian sendiri. Oke, note saja nih ya untuk kalian yang terbiasa nonton tarot, menanti ramalan ya. Menurut gue pribadi ya, gue itu bukan peramal, gue hanya pembelajar ya, pembelajar dalam arti karena gue baca astrologi dan tarot ya. Astrologi ini gue juga masih belajar terus ya. Ilmu yang udah berabad-abad ya, lamanya yang disebut pseudoscience itu mempelajari pergerakan semesta, planet-planet yang ada dan hubungannya dengan tingkah laku atau perilaku manusia. Jadi ada patternnya itu setiap planet ya, yang sudah dicermati sejak bahla ya. Jadi memprediksi atau forecast itu dilihat dari setelah sekian lama dicermati. Jadi, gue juga bacanya berdasarkan kalender astrologi ya. Kalau gue mix sama tarot ya, karena tarot itu juga nggak lebih dari gelombang frekuensi yang dari energi fokus dan pikiran kita ya, membuat dia keluar nggak secara random, nggak secara acak ya. Dan gua hanya membaca simbol-simbol yang tertulis dari kartu-kartu yang keluar, itu aja. Kita semua bisa pelajarin itu kok ya. Walaupun memang gua nggak sangkal ada intuisi di situ. Oke, langsung aja gua buka Literary Witches Oracle card ya, untuk melihat apa yang terjadi pada Aries di bulan Oktober. 3 kartu aja please. Trickery Agatha Christie. Ada yang suka baca Agatha Christie, ada yang suka nonton filmnya Trickery, kurang lebih punya gambarannya. Devotion, Brave, Under the Deck, Cat. Jantung bacaan kalian Devotion, kesetiaan, kepatuhan. Kalian loyal sebagai Aries. Sebagai Aries kalian punya loyalitas yang tinggi, kepatuhan yang tinggi pada pemilik, raja. Padahal kalian sendiri loh rajanya. Dia kalau baca ceritanya siapa nih, Mirabai, kalian bisa google ya ceritanya Mirabai. Itu sangat menderita semenderita-menderitanya karena kesetiaan. Ini dari literatur India ya, legenda India. Kesetiaannya kepada Wisnu kalau nggak salah. Anyway, kedua kalian dapat trickery. Kesetiaan ini juga ada trickery-nya, ada trikinya. Hati-hati pada jebakan itu sendiri. Yang kita lebih harus gimana? Kita lebih bisa bahasa gua kenapa ruwet gini? Kita diminta waspada atau hati-hati itu pada persepsi kita sendiri atas kesetiaan itu. Pemahaman kita sendiri akan apa sih yang namanya setia. Braid, kartu ketiga. Braid ini kepang ya, yang sudah putus.
kepang 2, kepang 3. Itu menunjukkan generasi tradisi yang memang harus diputuskan. Kalau enggak jadinya karma juga, itu karma generasional. Kalau emang nggak sesuai, patuh padahal udah bukan zamannya eyang gitu, zamannya kakek nenek, beda sama zamannya kita. Terus kita harus bersikap seperti mereka, nggak juga kan gitu. Nah, jadi ada hal-hal yang memang harus di cut. Anyway, under the deck, alam bawah sadar kalian, cat. Coba dengarkan intuisi kalian sendiri. Karena sebenarnya intuisi itu adalah secara genetik yang kita bawa dari leluhur kita, ya, dari masa lalu kita, masa past life kita, yang tugasnya memang melindungi kita. Coba dengerin intuisi kalian. Jadi kesetiaan dan kepatuhan itu berdasarkan apa? Dengan pemahaman dan persepsi yang bagaimana? Langsung kita ke Lucky Tarot, ya. Seperti biasa gue membuka 12 kartu yang belum tentu gue bacain semuanya. Dan seperti biasa juga gue berserta dengan contekan gue untuk energi bulan Oktober. Dan kali ini gue nggak akan sebutkan rumah-rumah, semoga lebih simple dan mudah dimengerti ya. Oke, langsung aja. Apa yang Aries perlu ketahui dengan segala pergeseran energi planet yang ada di bulan Oktober? Dampaknya untuk Aries dalam segala aspek kehidupannya itu apa? The World. Justice. The Devil. The Lovers. High Priestess. The Hierophant. The Sun. The Hermit. Hangman. The Empress. The Magician. The Wheel of Fortune. Under the deck, Strength. Aja sekedar mengingatkan di bulan September ya, yang jadi poin utamanya adalah Merkuri retrograde di Libra selama 3 minggu ya, selama 3 minggu. Merkuri retrograde itu biasanya retrograde kan selalu kita flashback ya, pengulangan kembali ke yang lama. Kalau ada dilema untuk yang namanya kontrak, dokumen, transportasi, travel, komunikasi, elektronik, electricity gitu ya, itu karena Merkuri retrograde. Nah, akhir September karena Merkuri retrograde di Libra, dia masuk kembali ke Virgo akhir September. Nah, tanggal 2 Oktober Merkuri direct di Virgo. Apapun dilema, segala postpone atau delay ya, kerusakan di bulan September ya, dengan Merkuri direct untuk hal-hal yang tadi gue sebutin, dengan Merkuri direct segalanya itu dilancarkan. Merkuri di Virgo, kita lebih fokus dalam berorganisasi, lebih efisien ya, lebih fokus pada detail, suka menganalisa, suka sangat berhati-hati, makanya dia fokus pada detail. Buat Aries, kalian dapat di Hierophant. Kalian komit
terhadap nilai-nilai atau tradisi-tradisi. Udah menjadi kebiasaan kalian, itu yang namanya komit, loyal, patuh. Bahkan untuk kesehatan kalian sendiri, bahkan untuk bagaimana kalian melayani orang lain, ya, kalian sangat loyal. The servant itu energi Taurus, by the way. Di Hierophant energi Taurus, dan di Taurus ada Uranus. Uranus itu pemberontak. Uranus itu inovator. Uranus itu jati diri kalian, keunikan diri kalian, kita masing-masing. Uranus itu yang selalu menanyakan hal-hal yang status quo, yang sudah tidak relevan lagi. Dia tentang kebebasan, Uranus. Dan North Nodes adalah target kalian ke depan selama 1,5 tahun itu udah di Uranus. Jadi dan kalian dapat the Wheel of Fortune, ini roda keberuntungan. Ini energi Jupiter. Jupiter ada di kalian, lagi retrograde. Jupiter retrograde itu fokusnya adalah ke internal kalian sendiri, ya, bukan ke eksternal siapapun, apapun situasi kondisinya, bukan, tapi ke internal. Okay. Jupiter retrograde di Aries, dan ini energi Jupiter. Jupiter itu tentang bagaimana kalian melampaui batasan-batasan yang ada, keyakinan-keyakinan kalian sendiri mungkin yang membatasi kalian, ya, idealisme dan ekspektasi kalian sendiri mungkin, ya, yang itu mungkin berkaitan juga dengan karma generasional, tradisi, ya. Juga tentang, intinya sih Jupiter itu juga berkah spiritual. Setelah kita bisa menghadapi karma duniawi, karma duniawi Saturn, kita akan dapat berkah spiritual. Masalahnya bagaimana kita melampaui batasan-batasan itu yang membatasi kita. Jupiter di Aries kan, ya. Ini energinya Saturn. Kalian dapat the word Saturn, planet yang govern gitu. Dia bikin peraturan-peraturan di dunia. Dia tentang fondasi, tentang disiplin, tanggung jawab. Dia menciptakan batasan-batasan, termasuk komitmen, dokumen-dokumen juga termasuk di Saturn, ya. Ikatan-ikatan ini dia yang memerintah, istilahnya dia yang menciptakan peraturan-peraturan di dunia. Dia yang mengatur segala hal yang sifatnya duniawi, materi, karma duniawi, satu. Termasuk status sosial. Ingat ini ya, yang tadi ya, trickery, devotion, dan kepang. Fokusnya kalian di situ sih kayak bulan Oktober. Dan ya, roda keberuntungan ini tidak akan membawa keberuntungan, terlebih untuk hal yang sifatnya spiritual, karena roda itu harus diputar, dan yang bisa memutarnya hanya kesadaran kalian sendiri. Dan ini Saturn ada di Aquarius. Ya, tentang lingkungan kalian juga mungkin, ya, lingkungan sekitar kalian juga, ya. Kalian ingin menciptakan, ya, merealisasikan apapun aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian dengan loyalitas kalian, dengan komitmen kalian, tanggung jawab penuh dan disiplin kalian. Wow, kalian pasti bisa memang mewujudkan apapun itu. Ini energi Mercury, ya, Magician. Mercury di Virgo, ya.
the Hierophant, komitmen kalian. Alright, tanggal 8 Pluto goes direct ya, kembali direct dari retrograde ya selama 5 bulan di Capricorn tetap. Pluto itu planet transformasi. Transformasi di sini maksudnya adalah pembaruan diri. Transformasi itu ya pembaruan di Capricorn. Itu entah tentang karir kalian, tentang reputasi kalian, termasuk status, tentang visi kalian jangka panjangnya ke depan ya. Kalian siap untuk melakukan pembaruan itu. Dengan energi The Empress, kalian siap melahirkan situasi atau keadaan yang baru. Entah itu karir juga ya, status yang baru mungkin. Visi ke depan yang lebih baru. Ya, itu energi Venus. Ya. Venus ada di Libra. Venus ada di Libra. Yang mana kalian akan dapat pencerahan ya tentang relationship, partnership, ya kan, status kalian sendiri. Ya. Kalian akan dapat pencerahan, terang. Dan ini energi matahari the sun, matahari ada di Libra. Ya. Kalian Venus itu tentang money, value, materi, finansial, relationship dan harmoni. Ya. Ada happiness kok dengan partner kalian ya, entah itu profesional atau personal. Kalian siap menciptakan keharmonisan dalam keluarga mungkin ya. Pembaruan dalam partnership kalian. Tanggal 9 full moon di Aries. Kalau ya Saturn masih retrograde tanggal 9 itu Saturn masih retrograde. Tapi kalian dengan full moon, energi full moon di Aries, purnama di Aries. Purnama itu kan orientasinya selalu ending ya. Tapi karena kali ini di Aries itu adalah action. Aries itu api. Aries itu inisiator. Jadi kalian udah punya hasrat yang tinggi untuk melakukan pembaruan ya. Atau memulai sesuatu yang baru. Nah, walaupun hasrat kalian tinggi, mungkin kalian di awal bulan kalian masih akan tersandung, banyak tersandungnya ya, dengan energinya Saturn retrograde masih di Aquarius. Jadi walaupun kalian sudah punya kegigihan, perseverance yang tinggi, ketekunan yang tinggi, kalian masih terus tersandung. Ini apaan sih gitu? Bersabar karena bulan Oktober ini juga Saturn akan goes direct. Nanti kita nyampe ke sana. Jadi kalian akan melakukan pembaruan sih terhadap citra diri kalian sendiri, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri itu. Dan tanggal 10 Merkuri meninggalkan Virgo masuk ke Libra. Kalian akan dapat pencerahan. Kalian siap berdiplomasi. Kalian siap untuk berkompromi, bahkan bernegosiasi untuk keharmonisan. Keren. Tanggal 23 Saturn direct di Aquarius. Jadi Saturn itu retrograde dari tanggal 5 Juli. 4 bulan. Akhirnya dia direct. Jadi kelas balik aja nih ya, selama 4 bulan ke belakang dari tanggal 5. Kalau ada yang punya keribetan, masalah, dilema ya dengan apapun itu, entah itu finansial, entah itu pekerjaan, entah itu status, entah itu dokumen ya. Bahkan dengan yang punya otoritas, bos ya.
orang tua, ya, itu akan dilancarkan di saat Saturn direct. Oke. Dan kalian dengan begitu akan lebih bisa mewujudkan apapun aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, teman-teman kalian, network kalian. Dan tanggal 23 juga Venus meninggalkan Libra masuk ke Scorpio. Tapi kalian masuk ke dalam diri kalian sendiri, lagi-lagi meditasi, bertapa, introspeksi, mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Ini ada di Virgo tentang komitmen-komitmen yang kalian pegang selama ini, tentang nilai-nilai tradisi yang kalian pegang selama ini. Dan komitmen di sini karena ini di Scorpio ya. Jadi kalian juga melakukan riset ke dalam, ya. Intens riset, memfilter batasan-batasan, di mana batasan-batasan gua gitu, batasan-batasan kalian, orang lain. Batasnya tuh di mana sih? Komitmen itu, loyalitas itu punya batas nggak sih? Batasnya apa? Matahari tanggal 23, matahari masuk ke Scorpio, meninggalkan Libra. Lagi-lagi kalian akan dapat pencerahan di situ. Kalian akan mendapatkan jawaban itu sih. Selama kalian bertanya pada diri kalian sendiri, kebenaran itu akan ditemukan loh. Daripada nanya sama orang lain. Orang lain cuma bisa bantu. Tanggal 26 New Moon di Scorpio. Kita masuk ke Scorpio season. New Moon di Scorpio kali ini dia gerhana matahari, jadi sangat powerful. Gerhana itu dampaknya bisa sampai 6 bulan, sampai April, sampai ulang tahun kalian. Sampai ketemu gerhana matahari lagi tapi di Taurus. Yang mana lagi-lagi di Taurus ada Uranus dan North. Jati diri kalian sendiri. Jadi kalian mulai berproses nih, memfilter secara intens, ya, nilai-nilai yang bisa kalian masih pegang selaras dengan kalian saat ini, atau udah nggak relevan dengan sikon kalian saat ini. Komitmen kalian yang kalian pegang, nilai-nilai yang kalian pegang, tradisi yang kalian pegang, kepatuhan kalian, ya. Itu masih relevan nggak? Kalian akan digging into your own deep darkness. Kalian akan mencoba menggali kedalaman dan kegelapan kalian sendiri. Untuk menemukan jati diri kalian. Anyway, tanggal 28 Jupiter yang retrograde di Aries meninggalkan Aries masuk ke Pisces. Ups, gue ada yang salah. Kalian akan baru mulai memahami tentang, jadi kalian baru akan mulai memahami tentang karma-karma itu, ya, karma duniawi, ya, dan keyakinan-keyakinan yang buat itu setelah ini, setelah Jupiter masuk ke Pisces, ya. Karena kalian dapat Jupiter di Pisces. Yep. Bagaimana kalian akan menghadapi itu semua? Apalagi dengan Pluto yang direct, ya, Pluto yang direct di Capricorn, ya, dengan status-status kalian, karir kalian, visi kalian ke depannya, ya. Itu yang kalian lagi hadapin itu di akhir bulan. Jadi kalau di awal bulan tadi Merkuri di Virgo tadi untuk menciptakan keseimbangan, kesetaraan, ya, kesetaraan dalam nilai-nilai atau yang sifatnya berharga buat kalian, entah itu dalam keluarga, ya, materi, penghasilan. Kalian akan mencoba menciptakan harmoni, keselarasan, kesetaraan.
dalam kebersamaan itu. Dan kalian dapat terang kok. Secara finansial pun kalian juga akan mendapat hore gitu lah. Tapi ya baru di akhir bulan kalian akan merasakan energi Saturn dan Jupiter ini ya. Setelah tanggal 23. Tanggal 29 Merkuri masuk ke Scorpio meninggalkan Libra. Yes, get into deep, semakin dalam kalian menganalisa, melakukan riset ke dalam diri kalian sendiri. Tanggal 30 Mars secara official retrograde di Gemini. Mars itu planet kalian, action, dan kali ini dia di Gemini sampai Januari ya, sampai Maret bahkan sebenarnya, karena dia di post shadow-nya retrograde sampai Maret. Jadi dengan Mars di Gemini yang sangat kepo itu ya, Gemini itu curiosity-nya tinggi. Jadi kalian ingin mencoba banyak hal baru ya, melakukan nyoba ini nyoba itu ya, karena keingintahuan kalian sebelum mengambil keputusan atau sebelum bersikap. Jadi Mars retrograde itu sifatnya penggodokan sebelum yang benar-benar keputusan kalian ya. Dan kalian dapat the devil. Hati-hati pada zona nyaman kalian, karena ini kecemasan kalian ya, karena memang setan itu sukanya nakut-nakutin, bikin kita cemas. Di saat kita ingin memulai sesuatu yang baru, melakukan pembaruan, perubahan ya, perbaikan ya, ada banyak hal yang bikin kita khawatir, cemas. Jangan takut, just do it ya kan Aries. Karena kalian siap melakukan pembaruan itu. Ini energi Capricorn ya. Ini energi Capricorn yang mana ada Pluto di Capricorn ya kan. Pluto udah direct tanggal 8. Oke. Alam bawah sadar kalian, strength. Bangun kepercayaan diri dan kekuatan dari dalam diri kalian sendiri untuk lebih tampil dan menyuarakan aspirasi kalian, lembahkan hati kalian, ekspresikan diri kalian sendiri. Ini energinya Leo. Karena kalian mungkin selama ini terlalu diam, mencoba mencermati, silence, menyembunyikan apapun itu suara hati kalian. Bahkan walaupun intuisi kalian abaikan. Ini energi Pisces. Jupiter. Oke. Satu kartu terakhir dari The Wisdom of the Oracle, saran dan petunjuk untuk Aries di bulan Oktober. Yin kebalik. Yin itu energinya feminin. Kan gue bilang, kalian diminta untuk dengerin intuisi kalian. Yin itu intuisi, emosional kalian. Jangan abaikan intuisi kalian. Jangan abaikan rasa yang kalian miliki. Rasa itu hanya menunjukkan, hanya kompas. Hati kita tuh kompas. Di saat kita tidak nyaman, itu udah cukup untuk menggerakkan kita melakukan perubahan ya. Jadi dengarkan sisi emosional kalian. Lebih ini masalah rumah ya, masalah keluarga juga. Oke, udah segitu aja, semoga resonate dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, dan share.